tentu bacaan Al-Qur'annya kan masih belum kan. Aduh, ada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya sempat mendengarkan. Ya, jadi gini, Adinda Zeto. Jadi kalau ada hal yang kemudian ingin adik ini ketahui tentang Islam secara mendalam, perlu diketahui bahwa meskipun kami ini juga adalah status belajar dan bisa dalam status belajar ini memberikan materi-materi, tetapi Adinda harus paham kami ini adalah apologet. Kami bukan ustadz, kami bukan ulama, kami bukan mubalik, tetapi hanya seorang apologet. Kalau saya bahasakan, kami adalah penginjil jalanan yang kemudian materi-materi yang kami pahami adalah materi tentang perbandingan agama. Bukan masalah-masalah internal yang apalagi membahas tentang hal-hal yang sifatnya sangat prinsip. Nah, kalau Adinda murni mau belajar, banyak ulama-ulama kita yang kemudian bisa menjadi wadah untuk mengkaji. Seperti itu. Nah, tadi ada catatan dari admin saya. Ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan hadits qudsi. Ini sedikit ya saya sampaikan sesuai dengan cakupan yang saya tahu. Bahwasanya hadits qudsi itu harus dipilah dulu. Ada yang disebut hadits qudsi, ada yang disebut Al-Quran, dan ada yang disebut hadis nabawi. Ini yang perlu dipahami. Tapi ini hanya sebagai garis besar aja. Kalau Al-Quran itu lafaznya dan maknanya itu dua-duanya berasal dari Allah. Itu dulu poinnya. Saya ulang, Al-Quran itu lafaznya dan juga makna kandungannya, dua-duanya ini antara lafaz dengan kandungan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadits qudsi itu memang betul maknanya berasal daripada Allah, tetapi lafaznya itu berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Adinda bisa memahami di situ. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan hadits nabawi, lafaz dan maknanya keduanya berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu merupakan cakupan daripada isi daripada Al-Qur'an, penjelasan. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an datang, lalu kemudian hadits qudsi datang, lalu kemudian Rasulullah melafazkan dan memberikan makna terhadap inti isi daripada penyampaian itu, itulah yang disebut hadits. Jadi hadits qudsi adalah makna berasal daripada Allah, kemudian lafaznya itu berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya gini. Kita ngambil salah satu hadits qudsi. Yaqulullahu ta'ala ana abda zanni abdi bi wa ana ma'hu. Contoh itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW, aku berada dalam prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya jika ia hambaku itu mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Ini hadis qudsi. Apa tadi hadis qudsi itu? Makna dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Al-Quran kedudukannya kemudian murni, lafaznya dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa ini catatannya ini? Terkait dengan Rasulullah menikah lebih dari jadi gini, kita umat Islam ini memahami bahwasanya di dalam kehidupan kita bernegara misalnya, atau berumah tangga, atau bermasyarakat, itu memiliki hierarki. Ada kedudukan-kedudukan yang fungsional, ada kemudian kedudukan sebagai petinggi, ada bawahan. Ada yang kemudian menduduki jabatan sebagai presiden, ada sebagai wakil presiden, ada sebagai bupati, gubernur, dan seterusnya. Dan tentu kebijakan serta kewenangan dan juga kedudukan mereka dalam hal apapun pasti berbeda. Itu berbeda. Nah, sedangkan ketika kita berbicara mengenai Rasulullah, pribadinya adalah seorang presiden, dia adalah seorang raja. Masakan ia kemudian disamakan kedudukannya dengan manusia biasa?
Itu nggak mungkin. Seperti presiden, penghasilannya pasti lebih tinggi. Seorang wakil presiden pasti lebih rendah penghasilannya daripada presiden. Begitu juga gubernur, begitu juga bupati. Tidak mungkin disetarakan semua. Nah, ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kemudian tidak bisa menyamakan. Kenapa Rasulullah memiliki istri lebih? Yang pertama, dari aspek pernikahan ini kita lihat dari faktor sosial. Iya. Dari faktor sosial. Yang kedua, dari faktor transendental, ilahiyah. Apa itu? Yang kemudian menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi sebagai narasi yang diterima dari Allah. Maka faktor kedua adalah dorongan faktor transendental, adanya dorongan dari luar yang mana dorongan ini berasal dari Allah, ilahiyah. Ini yang perlu dipahami. Kemudian faktor yang ketiga adalah aspek politik. Jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikahi wanita lebih dari 4, itu adalah kekhususan. Kenapa? Karena sebagai seorang presiden, dia memiliki strategi di dalam kemudian menyampaikan risalah kepresidenannya agar diakui, agar apa yang menjadi aturan mainnya itu bisa dianulir oleh rakyat yang dipimpin. Rasulullah, ingat, Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk kepada satu manusia atau satu golongan atau satu kelompok, tapi litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Maka ketika Rasulullah datang, perpecahan di antara suku yang ada pada masa itu jelas ada. Jangankan terkait dengan akidah, mereka berkelompok, hidup berkelompok, saling satu merasa lebih unggul daripada yang lain. Oleh karena itulah kemudian dengan adanya pernikahan dengan aspek politik ini melekatkan persatuan dan menghindari permusuhan, dan kemudian apa yang terjadi antara suku dengan suku yang lain itu mereka menyatu. Kenapa? Karena mereka dipersatukan oleh sosok pemimpin bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang umat Islam mau menikah sama seperti itu, apa tujuannya? Oh, supaya menyatukan orang Makassar dengan orang Jawa, orang Madura, orang Medan, orang Batak, orang Toraja dinikahi semua. Oh, bukan begitu. Oh, supaya mencontoh, enggak kayak begitu. Apa tujuannya? Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu datang membawa hukum di mana hukumnya ini harus diaminkan. Kaffatan linnasi, seluruh umat manusia harus mengaminkan. Nah, contoh kita terawang bagaimana kemudian nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah. Istrinya banyak. Nah, itu. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diberikan kewenangan oleh Allah untuk memiliki istri sesuai dengan yang kita tahu, Allah menggariskan satu kaidah. Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitunna fala tahda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Apa inti daripada penyampaian Allah ini? Wahai engkau wanita-wanita, istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, kamu memiliki kedudukan yang tinggi. Maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suaramu di dalam berbicara, sehingga membangkitkan nafsu orang-orang yang memiliki penyakit hati di dalamnya. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Ini kekhususan kepada wanita-wanita yang menjadi pendamping Rasulullah. Untuk itulah kemudian dua hal ini harus Adinda pahami, bahwa Rasulullah itu tidak boleh dipandang sama seperti manusia biasa. Dia memiliki kekhususan. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, sebagai seorang presiden, beliau memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga aspek pernikahannya itu juga memiliki alur terhadap bagaimana Islam itu disebarkan dengan cara-cara politik. Seperti itu ya. Saya kira Masya Allah. yang terakhir itu, Dinda, yang terakhir itu, kalau ada pertanyaan yang kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya fundamental, bukan terkait dengan apologet, dalam hal ini adalah perbandingan agama, maka silakan Adinda tanya kepada ulama-ulama kita di sini banyak. Ketika Ustaz Wafi kemudian memberikan materi, silakan Anda ke sana. Ketika Ustaz Tahta kemudian memberikan materi, silakan ke sana. Di sini apologet ini itu khusus perbandingan antar agama Islam dan Kristen. Seperti itu ya. Bukan kami mau menghindari pertanyaan Adinda, tidak. Tapi keilmuan kami hanya
koridornya hanya terbatas terhadap perbandingan agama saja. Demikian dari saya, silakan dilanjut yang lain. Barakallah. Barakallah, Masya Allah. Saya sudah mendapat beberapa jawaban dari Ustaz Zuma dan jawabannya mencerahkan pengetahuan saya. Apakah saya boleh membacakan ulang catatan saya yang saya catat jawaban dari Ustaz Zuma? Yang pertama, perbedaan dari hadis kursi dan Al-Quran dan hadis Nabawi. Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis kursi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari Allah, sedangkan hadis Nabawi adalah makna dan lafaznya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu masih dalam cakupan Islam, cakupan dalam wahyu Rasulullah, cakupan dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari jawaban pertanyaan saya kedua tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekhususan. Jadi Rasulullah SAW tidak boleh disamakan oleh umat-umatnya yang lain. Itu catatan yang baru saya dapatkan malam ini. Terima kasih atas ilmunya Guru Zuma. Terima kasih. Itulah jawaban yang saya ingin cari selama ini. Terima kasih. Baik, Dinda, sama-sama. Barakallah fiik. Oke, teman-teman, kalau ada oten silakan dinaikkan biar saya turun. Oke, Dek Seto, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mampir di sini. Kita gantian dulu ya. Kita cari ini Baik, dulu. terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak usah kayak itu. Lucu juga, ada tembakan dong, tembakan. Tiarap. Itu